Namaku Rian CYD, aku cosplayer dari Jakarta, mulai cosplay dari tahun 2009 dan juga aku sebagai costume maker. Cosplay itu costume and play, jadi kita berkostum dan playnya itu kita memerankan karakternya. Awal tertariknya gara-gara suka nonton film Marvel gitu, Iron Man. Itu penasaran banget sama gimana cara bikin kostumnya. Terlebih lagi juga zaman-zaman itu tuh aku suka banget nonton film live action dari anime dijadiin live action. Jadi dari situ tuh kerasa karakter yang ada di anime jadi hidup. Nah, di situ tuh jadi punya motivasi buat bikin kostum dari anime dibikin jadi real life. Zaman dulu itu cosplay itu masih nggak kayak sekarang. Jadi masih kayak agak-agak tabu gitu. Jadi ngapain sih bikin begitu, ngapain sih aneh gitu. Jadi kalau untuk tanggapan teman-teman sekitar selain yang ngerti cosplay itu pasti tanggapannya aneh zaman dulu. Cosplay itu menurut aku sih yang ngerubah hidup aku juga ya. Karena dari cosplay itu bisa bisa mendapatkan membuka lapangan pekerjaan juga, bisa mendapatkan pekerjaan juga, bisa mendapatkan link-link dari luar juga, dan dapat teman-teman dari luar negeri juga. Jadi ngebuka semuanya karena cosplay, merubah hidup lah. Yang tadinya pulang sekolah doang, pulang kuliah udah selesai, tapi gara-gara ada cosplay jadi belajarin semua, belajar jahit, belajar makeup, juga bahkan tuh belajar stunt aktor juga, terus belajar bikin video juga, ngedit dari After Effects segala macem. Jadi menurut aku cosplay itu merubah hidup aku dari segi skill, dari segi lingkungan, dari segi penghasilan, semuanya itu jadi berubah semua. Kalau karakter yang paling disuka itu ini, Goku. Karena dari awal pertama kali cosplay itu pengen banget bikin Goku Super Saiyan 4, cuman nggak tahu caranya gimana. Dan akhirnya itu baru-baru kayak 2018 baru berani bikin karakter tersebut gitu. Kalau untuk karakter ini juga menurut aku tuh yang nggak terlupakan karena itu aku udah pakai ke Magic Monaco untuk lomba dan itu dapat juara 1 untuk perwakilan Indonesia. Dan tahun lalu juga aku pakai sama partner aku dari Jogja, Yumaki namanya, kita mewakilkan Indonesia untuk World Cosplay Summit di Saudi Arabia, itu dapat juara 1 juga. Dan satu lagi karakter yang sebenarnya aku nggak terlalu suka sama karakternya, tapi aku suka ngebikin kostumnya. Dan itu dipakai buat lomba di World Cosplay Summit 2016 di Jepang, itu juara 1, itu pakai Ken dari Trinity Blood. Yang paling susah itu yang pertama kalau untuk membawakan karakter itu saat di atas panggung tuh jaga stamina sih. Karena kalau udah staminanya udah drop, power kita itu hilang. Karena kebiasaan aku tuh untuk perform itu perform fighting, choreo fighting. Jadi terkadang kalau udah stamina drop, itu ngejaga powernya itu sampai selesai performance saya itu agak berat di situ, sama menjaga ekspresinya itu yang agak berat di situ. Caranya sih ya harus nonton sih, nonton filmnya, entah itu misalkan dari Power Rangers atau dari Kamen Riders atau dari anime gitu. Kita tonton dulu karakternya seperti apa, minimal tahu, baru kita bisa bawain karakternya di atas panggung gitu. Jadi jangan sampai bikin kostumnya tapi kita nggak tahu karakternya. Sebenarnya kalau untuk lomba sendiri sih karena aku suka sama seni teater ya. Jadi di awal ikut lomba itu karena tertarik gitu bisa lomba dan membawakan karakter di atas panggung. Dan bisa juga mengkreasikan beberapa aspek kayak tadi aku bilang, digabungin sama seni magician dan digabungin sama seni koreografi untuk film fighting. Jadi aku seneng buat kolaborasiin hal-hal tersebut di cosplay. Jadi aku semakin semangat untuk ikut lomba gitu. Dari 2011 itu
pertama kali ikut lomba internasional itu di Anime Festival Asia Singapura dan mewakilkan Indonesia dapat runner up 2. Terus di 2013 sama di Anime Festival Asia juga itu dapat juara 1 untuk perwakilan Indonesia. Setelah itu ikut di World Cosplay Summit 2016 dapat juara 1 untuk perwakilan Indonesia di Jepang. Setelah itu ikut Polymanga Globalista di Switzerland, itu dapat juara ketiga. Dan setelah itu ikut di Magic Monaco 2019 kalau nggak salah, itu dapat juara 1 untuk mewakilkan Indonesia. Dan terakhir ikut di tahun lalu di World Cosplay Summit Saudi Arabia, itu dapat juara 1 juga untuk perwakilan Indonesia. Pernah dulu sekali nggak menang untuk seleksi ke World Cosplay Summit dari Indonesia, sekali nggak menang. Aku tuh pelajarin nggak menangnya di mana, kalahnya di mana, salahnya di mana. Dari situ dirombak, dicoba ulang, dibikin konsep baru dan dikurangi kelemahan-kelemahan yang ada dipakai sebelumnya. Baru dicoba di tahun depan dan alhamdulillahnya 2016 gara-gara kita coba lagi. Karena ada kekalahan di sebelumnya, malah jadi menang, malah menangnya juga di Jepangnya gitu. Aku tuh biasanya tuh seringnya tuh maduinya sama seni magician. Contohnya di 2016 aku lomba di Jepang, aku masukin teknik yang dimana itu badan kebelah. Biasanya tuh kalau di magician tuh performnya dia nggak bisa bergerak, cuman berdiri aja, kasih lihat penonton tiba-tiba kebelah. Kalau ini aku perform bergerak dan bisa kebelah badannya, kebelah 2, kayak gitu. Latihannya sih lumayan lama ya, sekitar 6 bulanan. Dan itu ekspresinya mereka tuh kaget sampai turun ke panggung pun mereka kaget kok bisa begitu gitu. Berarti sukses sama perform yang udah kita jalanin. Di Indonesia sendiri pun sebenarnya tuh sering ditunggu sama orang di internasional ya. Kayak di WCS, di World Cosplay Summit tuh mereka tuh pasti setiap tahunnya tuh wah Indonesia bakalan keluarin apa nih? Wah Indonesia bakal perform gimana nih? Karena selalu ada gebrakan di setiap tahunnya. Mungkin karena budaya ya. Budaya di Indonesia itu contohnya kayak di Yogyakarta, mereka itu memanfaatkan sesuatu yang ada di kotanya untuk menjadikan sesuatu kreasi, entah itu lukisan, entah itu apa. Kayak di Bali pun sama, bikin ogoh-ogoh. Jadi sudah terbiasa mengakali bahan-bahan yang apa ya, bahan-bahan yang orang-orang pikir tuh nggak bisa dipakai, tapi ternyata bisa jadi kostum, bisa jadi sesuatu karya. Jadi kayak contohnya bikin muscle suit kayak gini, bikin cetakan karet depan. Di luar negeri itu pakainya kan pasti kan silikon rubber yang mahal segala macam. Di Indonesia itu pakai lem tembak, lem kaca. Itu iya bisa, dan hal-hal kayak gitu tuh yang bikin Indonesia tuh terkenal kreatifnya. Gitu, dari lem kaca bisa jadi sesuatu karya gitu. Jadi orang nggak nyangka gitu. Kalau untuk costume maker sih awal officialnya itu di 2013-14, cuman masih teman-teman dekat aja yang pesen. Tapi yang benar-benar udah open untuk orang-orang pesen itu di 2016 dan juga udah mulai meniti karir mencoba ke arah perfilman di saat menang WCS 2016 karena punya teman-teman dari luar, link dari luar. Dulu itu aku masih kerja di kantor jadi HRD. Dan aku putusin karena aku punya cita-cita mau jadi bisnismen. Kalau nggak mulai dari sekarang mau kapan mulainya kan. Jadi aku putusin untuk resign dan kecemplung di sini berdarah-darah dari awal sampai sekarang. Sampai di tahun 2018 lah, 2017-18 tuh. Itu baru mulai stabil di situ sampai sekarang. Kesibukannya itu event, juri itu hampir setiap minggu, sama costume making itu setiap hari.
dan mencoba mengulik apa ya, sesuatu yang baru. Itu juga setiap hari itu kayak nonton video YouTube dan lain-lainnya, cari referensi dan lain-lainnya, dan memikirkan untuk path ke depannya, mau dibawa kemana selanjutnya. Jangan sampai nanti stuck di suatu masa dan kita nggak tahu mau kemana lagi. Itu sih yang biasanya aku selalu lakuin, sama eksperimen bikin kostum yang apa ya, yang baru. Misalkan dengan bahan-bahan baru, dengan bahan karet atau bahan resin lainnya. Karena kan tujuan aku ikut cosplay di awal itu ke arah perfilman. Jadi aku bakalan ke arah sana, itu cita-citanya. Pasti jenuh itu ada, tapi kalau aku biasanya nutupin rasa jenuh itu dengan rasa bersyukur. Dari hal hobi yang disuka bisa jadi seperti ini. Jadi lebih ke arah nggak mau ngeluh dan nggak mau ada rasa jenuh. Kalaupun memang ada rasa jenuh itu normal, tapi ditutupin dengan rasa bersyukur aja. Bahkan mertua semuanya itu malah mendukung, orang tua semua mendukung. Jadi nggak kayak ngapain sih bikin kostum. Alhamdulillahnya mereka tuh udah dukung dari tahun 2013 tuh udah mendukung. Biasanya tuh yang sering dilarang orang tua tuh di bidang seni ya. Tapi kalau kitanya yakin dan kitanya tahu arah dan kitanya nggak males, jalanin aja terus dan kasih pengertian ke orang tua. Dalam artian misalkan kita harus selesai kuliah, ya kita selesaikan kuliah dengan cara belajar dan juga dengan cara kita tetap jalanin passion kita gitu. Sambil kasih tahu passion kita itu bisa menghasilkan sesuatu, asalkan jangan males, udah itu aja. Dan kasih pengertian ke orang tua. Kalau ini semua itu ada prosesnya. Memang di awal itu nggak dapat apa-apa, tapi yakin suatu saat pasti dapat sesuatu. Apalagi sesuatu yang memang orang lain itu belum punya, belum ada, belum umum. Justru kalau kalian bikin sesuatu yang bagus, yang luar biasa, dan orang lain belum pernah bikin, itu bakalan jadi sesuatu apa ya, pionir.